Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kami mahasiswa S2 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang angkatan pada 2021 yang beranggotakan Afrida Yesi, Intan Hararet, dan Dira Kurniasari akan menampilkan tugas akhir mata kuliah terapi dan rehabilitasi olahraga dengan dosen pengampu Dr. Pudia dan Bapak Donald Syafrianto. Dengan masalah yang dibahas yaitu ACL fase 2, di mana pasien ini mengalami cedera pada tanggal 24 Oktober 2021 dan pelaksanaan penanganannya itu pada fase 2 yaitu pada tanggal 15 Desember 2021. Untuk menentukan fase pada kasus anterior cruciatum ligamen ini, kita mempunyai beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pasien. Ini merupakan bentuk dari beberapa pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi nanti Bapak bisa menjawab pada kriteria mana kondisi yang Bapak rasakan pada saat sekarang ini. Iya. Kita mulai ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan tingkat aktivitas di bawah ini, aktivitas manakah yang dapat Bapak lakukan tanpa adanya nyeri lutut? Untuk yang 0 itu tidak dapat melakukan aktivitas yang tersebut di atas karena nyeri lutut. Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Yang kedua, aktivitas sedang seperti fitness ringan, lari atau jogging. Yang ketiga, aktivitas tinggi seperti fitness, kerja berat atau tenis. Yang keempat, aktivitas yang sangat tinggi seperti lompat atau pivoting saat basket atau sepak bola. Yang mana Pak? Yang pertama Bu, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama 4 minggu terakhir, seberapa sering Bapak merasakan nyeri? Nah, di sini kan ada 0 sampai 10 kan Pak? Jadi untuk 0 itu tidak pernah dan untuk yang ke 10 itu konstan. Nah, kira-kira Bapak merasakannya pada nomor yang berapa? 4. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika Bapak merasakan nyeri, seberapa parahkah nyeri tersebut? Nah, untuk penilaiannya itu ada 0 sampai 10. Nah, untuk 0 itu tidak ada nyeri dan untuk yang 10 itu nyeri berat. Nah, kira-kira nyeri yang Bapak rasakan di nomor berapa? Di nomor 4. Nomor 4. Nah, selanjutnya, selama 4 minggu terakhir ini atau sejak kejadian cedera, seberapa bengkak dan kekakuan sendi yang Bapak rasakan? Itu 0 besar sekali atau kaku sekali. Yang pertama, besar atau sangat kaku. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, sedikit. Dan yang keempat, tidak sama sekali. Yang keempat, tidak sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan tingkat aktivitas di bawah ini, aktivitas manakah yang dapat Bapak lakukan tanpa adanya bengkak? Yang 0 itu tidak dapat melakukan aktivitas yang tersebut di atas karena bengkak di lutut. Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Yang kedua, aktivitas sedang seperti fitness ringan, lari atau jogging. Yang ketiga, aktivitas tinggi seperti fitness, bekerja atau tenis. Dan yang keempat, aktivitas yang sangat tinggi seperti lompat atau pivoting saat basket atau sepak bola. Yang kemana Pak? Yang berapa Pak? Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama 4 minggu terakhir ini, apakah sendi lutut Bapak terkunci? Yang 0 itu ya, dan yang pertama itu tidak. Yang pertama, tidak. Nah, selanjutnya, berdasarkan tingkat aktivitas di bawah ini, aktivitas manakah yang dapat Bapak lakukan tanpa berjalan pincang? Yang 0 itu tidak dapat melakukan aktivitas tersebut di atas karena berjalan pincang atau timpang. Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor.
Yang kedua, aktivitas sedang seperti fitness ringan, lari atau jogging. Yang ketiga, aktivitas tinggi seperti fitness, kerja berat atau tenis. Dan yang keempat, aktivitas yang sangat tinggi seperti lompat atau pivoting saat basket atau sepak bola. Yang mana, Pak? Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Nah, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan tingkat aktivitas di bawah ini, aktivitas olahraga manakah yang dapat Bapak lakukan secara teratur? Yang 0 itu tidak dapat melakukan aktivitas tersebut karena cedera lutut. Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Yang kedua, aktivitas sedang seperti fitness ringan, lari atau jogging. Yang ketiga, aktivitas seperti fitness, kerja berat atau tenis. Dan yang keempat, aktivitas yang sangat tinggi seperti lompat atau pivoting saat basket atau sepak bola. Yang mana, Pak? Yang pertama, aktivitas ringan seperti berjalan atau bekerja di kantor. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana fungsi sendi lutut dapat digunakan pada aktivitas berikut. Ini ada beberapa aktivitas. Nanti Bapak bisa memilih itu ada mudah, sulit sedikit, sulit sedang, sulit berat, dan tidak bisa. Untuk aktivitas yang pertama itu ada naik tangga. Sulit sedikit. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada turun tangga. Sulit sedikit. Kemudian berlutut. Sulit sedikit. Kemudian ada squat. Mudah. Kemudian duduk dengan lutut tertekuk. Mudah. Kemudian duduk ke berdiri. Mudah. Kemudian lari lurus. Sulit sedikit. Kemudian lompat dan mendarat dengan kaki yang cedera. Sulit berat. Kemudian start dengan cepat. Sulit sedang. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu memberikan nilai terhadap aktivitas yang mengalami cedera. Yang pertama, fungsi lutut Bapak sebelum cedera keadaannya bagaimana? Untuk 0 itu tidak bisa beraktivitas, dan untuk 10 itu dapat beraktivitas dengan normal. Itu sebelum cedera ya, Pak? Berarti dapat beraktivitas dengan normal ya, Pak? Nah, kemudian untuk fungsi lutut Bapak pada saat sekarang ini penilaiannya sama. Untuk 0 itu tidak bisa beraktivitas, dan 10 itu dapat beraktivitas dengan normal. Nilainya berapa kira-kira, Pak? Kalau dari 0 sampai 10 untuk fungsi lutut saat sekarang ini? 6. Mungkin itu, Pak, beberapa pertanyaan yang kami butuhkan untuk kondisi Bapak sekarang ini. Baiklah, untuk program latihan pada fase 2 ini ada core exercise, kemudian calf raise, wall squat, ada leg press, kemudian ada leg curl, kemudian goblet squat, kemudian ada step up, kemudian ada lunges, kemudian Nordic hamstring, kemudian untuk yang terakhir itu ada single leg balance dan Romanian deadlift. Mungkin itu untuk program latihan pada fase 2 ini. Demikianlah tampilan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.